Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Selawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan para pengikutnya. Dan tidak berlama-lama, saya di sini ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadan, NIM 12112037, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Beda di sini saya membahas tentang fikih jinayah, yang dimana fikih jinayah ini kami diberikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada makul fikih jinayah yang diampu oleh Bapak dosen kita, Bapak Miskari. Langsung saja saya masuk ke pembahasannya. Yang pertama, fikih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Pengertian fikih jinayah secara bahasa berasal dari lafal faqihah, yafqahu, fiqhan, yang berarti mengerti atau paham. Sedangkan pengertian dari fikih secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun jinayah menurut bahasa secara etimologi adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya. Sedangkan jinayah menurut istilah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Kita masuk ke unsur-unsur yang terdapat dalam pidana Islam. Yang pertama, rukun syar'i yang berdasarkan syarak, atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya nas syarak yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan, dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Kita masuk yang kedua, unsur-unsur dalam tindak pidana atau fikih jinayah. Yang kedua, rukun maddi atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan. Yang ketiga, rukun adabi. Rukun adabi disebut juga unsur moral, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggungjawaban hukum, seperti tidak dapat diminta untuk pertanggungjawaban hukum. Mohon maaf sebelumnya. Seperti anak kecil, orang gila, gila karena terpaksa, atau itu tidak dapat dikenakan hukum. Kita masuk ke sumber hukum jinayah. Sumber hukum jinayah yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya, kita tahu bersama-sama sumber hukum jinayah itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, yaitu hukum pidana Islam ini, yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Semuanya itu diambil dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan sumber hukum sekundernya dari ijma, qiyas, maslahah, istihsan, saddud zariyah, qaul, sobah, dan sar'un man qabla. Masuk ke asas-asas hukum pidana Islam atau fikih jinayah. Yang pertama, asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas yang mutlak dipakai dalam penerapan hukum. Sebab tanpa adanya aturan maka seseorang tidak dapat dipidana. Yang kedua, asas tidak berlaku surut, yaitu setiap aturan pidana yang dibuat kemudian tidak dapat menjerat perbuatan pidana yang dilakukan sebelum aturan itu dibuat. Yang ketiga, asas praduga.
tak bersalah. Asas praduga tak bersalah, yaitu asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas bahwa orang tersebut bersalah. Yang keempat, asas kesalahan, yaitu seseorang yang dikenai pidana Islam dalam hukum Islam adalah orang-orang yang telah terbukti melalui pembuktian telah melakukan suatu tindakan yang dilarang syar'i. Yang kelima, asas hukuman. Hukuman secara bahasa berarti sanksi, atau dapat pula kita katakan ialah suatu balasan atas suatu kejahatan atau pelanggaran yang telah dilarang sebelumnya. Dan menurut istilah, hukuman yang diambil dari bahasa Arab, hukuman disebut juga al-uqubah, yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Nama lain dari al-uqubah adalah al-jaza atau al-hudud atau hudud. Tujuan hukuman. Tujuan adanya hukum iaitu perbaikan serta pengajaran kita melalui tujuan adanya hukuman dalam pembahasan fikih jinayah. Ataupun yang melakukan tindak pidana tidak akan mengulangi perbuatan jeleknya tersebut. Karena adanya hukuman maka akan mengakibatkan efek jerah terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Macam-macam hukuman. Yang pertama, hukuman itu bisa dilihat dari pertalian antara hukuman yang satu dengan yang lainnya. Hukuman dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara. Maksudnya, hukuman ini bisa dilihat dari kewenangan hakim memutuskan perkara tersebut atas wewenang dari hakim tersebut. Yang ketiga, hukuman dilihat dari objeknya. Kita masuk ke yang dimaksud dengan syubhat. Sesuatu yang diragukan atau tidak jelas keadaannya terhadap barang tersebut. Karena hukumnya yang tidak jelas dan samar-samar, maka Islam mengajukan untuk meninggalkan perkara syubhat. Dengan tujuan untuk menjauhi perkara syubhat adalah untuk mencegah terjerumus pada sesuatu yang haram. Definisi jarimah. Jarimah berasal dari kata jarama, ia jerimu, jaramatan yang berarti berbuat dan memotong. Secara khusus, jarimah dipergunakan hanya pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata jarimah juga berasal dari kata ajrama, ia jerima, yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang benar. Masuk ke unsur-unsur jarimah. Perlu kita ketahui, jarimah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada unsur formil, unsur material, dan unsur moral. Yang pertama, unsur formil, yakni adanya nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadap perbuatannya. Yang kedua, unsur material, yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat. Yang ketiga, unsur moral, yakni unsur yang menyatakan bahwa pelaku adalah mukallaf. Kita masuk ke pembagian jarimah. Yang pertama, jarimah hudud. Dapat diartikan, jarimah hudud ini memisahkan sesuatu agar tidak tercampur dengan yang lain. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan menjadi hak Allah atau hak masyarakat, seperti yang terjadi dalam masyarakat kita sebelumnya. Tindak pidana yang dilakukan seperti zina, mencuri, membunuh, minum minuman keras, perampokan, pemberontakan, murtad, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, jarimah kisos.
Jarima kisos ialah suatu tindak pidana yang akan dihukum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Misalnya pembunuhan, maka juga akan dihukum dibunuh. Terkecuali keluarga korban memaafkan dan hukumannya diganti dengan diat atau denda sebagai ganti rugi. Hal ini telah ditetapkan Allah pembagian jarima kisos. Yang pertama, pembunuhan disengaja. Disengaja oleh orang dan direncanakan. Itu pembunuhan dimaksud dengan pembunuhan disengaja. Yang kedua, pembunuhan karena kesalahan atau tidak disengaja. Yang ketiga, penganiayaan sengaja atau tidak disengaja. Yang keempat, pembuktian dalam pembunuhan. Yang kelima, alat yang digunakan dalam pembunuhan. Kawan-kawan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya mohon maafkan. Dan jika ada yang salah, tolong dibetulkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.